Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan JM Community di seluruh dunia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Muhammad Taufik Ibrahim bisa menemani lagi rekan-rekan semuanya di acara Tips Sehat ala Gusmus Terapi. Nah, kali ini saya bersama salah satu guru besar dari JM Community, yaitu Aang Edi Suwandi. Sekarang kita akan membahas gangguan atau penyakit yang sering terjadi di lapangan. Yang kali ini kita akan bahas yaitu tentang penyakit stroke. Oke. Jadi sekarang materinya stroke topiknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan JM Community seluruh dunia. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Oke, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan dengan penyakit stroke ini di masyarakat sekarang sudah tidak asing lagi. Betul. Dimana stroke ini rekan-rekan pada tahu secara gejala umumnya itu adalah kelumpuhan, kelumpuhan akibat ada dua akibat, Taufik. Satu, kelumpuhannya akibat satu adalah pecahnya pembuluh darah di otak. Ya. Yang kemudian adalah penyumbatan pembuluh darah di otak. Nah, itu akan menyebabkan suatu penyakit ya, di masyarakat yang sekarang sudah mulai banyak, yaitu penyakit stroke. Nah, menurut penelitian bahwa penyakit stroke ini sekitar 78% dari penyakit stroke akibat dari penyumbatan. Nah, penyumbatan apa? Penyumbatan pembuluh darah itu penyumbatan oleh lemak. Nah, karena apa? Mungkin dengan situasi modernisasi makanan banyak mengandung unsur lemak. Nah, itu berarti hati-hati rekan-rekan semuanya dengan pola makan jenis ya, itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi penyebab penyumbatan itu adalah tadi penyakit stroke itu adalah diantaranya penyumbatan. Nah, juga ada yang disebut hemorrhagic stroke atau stroke hemorrhagic, itu adalah pecah pembuluh darah akibat tekanan darah yang terlalu tinggi. Itu ya, itu stroke secara bahasa di masyarakat seperti itu. Nah, stroke itu dibagi dua lagi, ada stroke kiri, ada stroke kanan. Nah, itu penyebabnya masing-masing, Opik. Kalau stroke kiri itu biasanya dari penyebabnya stres. Ya, stres itu bisa menyebabkan penyakit stroke kiri. Nah, kemudian ada juga disebut stroke kanan. Ya, stroke kanan itu akibat dari kecapean yang berlebihan. Bagaimana menentukan stroke kiri, stroke kanan? Nah, disebut stroke kiri itu misalkan ada penyumbatan di otak sebelah kiri, maka lumpuhnya itu sebelah kanan. Nah, gitu ya. Kalau ada stroke kanan, itu lumpuhnya sebelah kiri. Kebalikannya. Nah, terus untuk gejala nih, yang untuk penyakit stroke itu apa aja gejalanya? Oke, nah ini rekan-rekan semuanya kita perlu pahami bersama bahwa sebelum terjadi penyakit pasti ada gejala, Opik ya. Gejalanya itu sakit kepala yang tiba-tiba sakit kepala. Nah, itu hati-hati ya. Kalau ada kita menemukan klien selalu sakit kepalanya itu tiba-tiba. Nah, itu hati-hati, itu salah satu gejala dari stroke. Walaupun itu hanya gejala, belum bisa ditentukan, tapi hati-hati. Ya, kita curiga ini ke arah stroke ya rekan-rekan semuanya. Terus selalu kehilangan keseimbangan. Nah, selalu kehilangan keseimbangan tiba-tiba kadang-kadang terjatuh misalkan ya. Terus badan terasa lemas, dan yang paling dominan itu tiba-tiba tubuh ini lemah. Nah, itu Opik ya. Dan adanya gejala-gejala yang biasanya di berbicara juga pendengaran. Nah, itu hati-hati kalau kita menemukan klien di lapangan tentang gejala tersebut. Nah, itu Opik ya, gejala-gejalanya seperti itu. Oke. Kang, tadi yang dikatakan oleh Aang bahwa salah satu gejala untuk stroke itu hilang keseimbangan. Ya betul. Nah, dan itu mengakibatkan jatuh secara tiba-tiba. Betul. Yang sering terjadi itu adalah di kamar mandi atau di lantai. Ya. Nah, itu cara teknik untuk penanganannya, untuk penanganan secara Gusmus terapi itu bagaimana? Nah, ini. Jadi tadi kembali lagi ke gejala hilang keseimbangan. Hilang keseimbangan itu biasanya terjatuh. Terjatuh. Nah, kita jangan panik, Opik. Sebagai Gusmus terapi itu ya, itu jangan panik. Ternyata caranya seperti ini nih. Kita semua Gusmus terapi itu punya lancet ya di rumah.
karena ya bukan bekam bukan khusus terapi kalau punya Lancet. Nah, kita demokan dulu nih Opik ya. Nih, ini ada Lancet nih. Misalkan kita menemukan orang yang terjatuh tiba-tiba di air. Nah, kita dipanggil, misalkan klien kita memanggil kita, keluarganya. Nah, kita jangan panik. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, di jari-jari ini begitu orang jatuh gitu, misalkan si kliennya itu jatuh di air. Nah, cepet ambil tangannya. Nah, terus diambil dari tangannya, jari jemarinya, nanti dibukakan ini nih Lancet ya. Nanti ditusukkan ke setiap jari-jari ini semuanya nih. Begitu dibuka dulu nih rekan-rekan semuanya dibuka, kemudian nanti ditusukkan. Nah, ke di ujung-ujung jari ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kemudian dikeluarkanlah darahnya 1 atau 2 tetes. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk supaya stroke itu tidak berkelanjutan. Nah, itu kan tindakan pertama supaya bagaimana supaya caranya tidak terjadi stroke. Nah, ini menurut Gusmus Terapi seperti itu, dan ini banyak dicoba oleh guru besar kita ya, bahwa begitu ada penanganan seperti itu hanya mengeluarkan darah oleh Lancet ini ditusuk-tusuk, atau kalau nggak ada itu bisa secepatnya cari jarum apa saja yang asal bersih. Nah, itu dikeluarkan loh. Nah, kemudian kalau misalkan nggak keluar nih, nah kita ambil di kuping Opik. Nah, nanti di kuping ini ya, di bawah kuping ini kita juga keluarin yang namanya darah 1 atau 2 tetes. Nah, dengan mengeluarkan darah dari jemari itu dan dari telinga itu sama dengan kita sudah menolong orang, berusaha menolong orang untuk tidak terjadi stroke. Nah, itu dengan mengeluarkan itu. Jadi mencoba kita itu supaya penyakit stroke-nya itu tidak terjadi, yaitu mengeluarkan darah dari jemari-jemari tadi dan telinga. Setelah itu penanganannya baru dibawa ke rumah sakit. Insya Allah Opik, dengan cara seperti itu kita menanggulangi ya, supaya tidak terjadi penyakit stroke yang berkelanjutan. Jadi setelah kejadian tadi, tindakannya seperti tadi, mengeluarkan darah mengeluarkan tetesan darah di jemari dan kemudian di bawah telinga. Setelah itu lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, itu ya rekan-rekan semuanya, semua YM Community harus bisa, karena ya gejala stroke itu seperti itu, banyak yang terjatuh Opik ya. Gitu. Luar biasa kan? Nah, ini sudah diuji coba oleh guru besar kita, Buya Agus Muslim. Nah, terus gini ada yang stroke itu stroke berat dan stroke ringan. Nah, itu bagaimana menurut Aang? Ya. Sebetulnya itu adalah asumsi di masyarakat, ya. Jadi ada stroke berat, stroke ringan. Nah, itu sebetulnya stroke itu nggak ada yang ringan. Nggak ada yang ringan. Makanya kita harus waspada dengan penyakit stroke. Jadi dikategorikan bahwa stroke itu adalah berat. Tapi kenapa ada kalimat ringan? Nah, tadi untuk memberikan sugesti kepada pasien supaya tidak terlalu panik, sebetulnya seperti itu Opik ya. Jadi akibat stroke ringan, stroke berat itu bahasa biasa, tapi yang jelas bahwa stroke itu menurut ahli-ahli stroke itu semuanya berat. Iya. Dan oleh Aang itu adalah cara cepat untuk penanggulangan penyakit stroke. Ya, betul. Nah, salah satunya tadi langsung dibawa ke rumah sakit ya. Nah, dan ini nih banyak rekan-rekan kita di lapangan. Ketika datang ke klien klien itu sudah mengalami sudah stroke. Iya betul. Nah, itu cara penanganan dan suplemen yang jitu di JM Terapi itu pakai suplemen apa? Ada. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Opik ya. Rekan-rekan semuanya, biasa ya penanganan penyakit stroke berarti melakukan treatment JM Terapi itu setiap minggu ya. Biasa yang telah kita standarkan, JM kaki, JM tangan, JM kepala. Jangan lupa diutamakan itu totok perut. Nah, itu ya. Jadi rekan-rekan semuanya kalau menemukan seperti itu, lakukan saja JM standar, tapi lebih difokuskan di totok perut. Oke, nah itu ya. Nah, setelah itu berarti dengan cara berbekam. Nah, dengan cara berbekam itu mengambil racun di dalam tubuh atau pudin-pudin yang di dalam tubuh yang memperberat penyakit stroke tadi. Nah, itu tipsnya. Kemudian nih, Opik nih, ada suplemen yang jitu sekali nih, yang sudah diuji ya. Yang sudah diuji, kita ini sekarang punya ini nih, Apolder. Ya, Apolder, kemudian juga ada Cepolder. Kemudian ada juga Abecor. Nah, ini rekan-rekan sudah tahu ya rekan-rekan semuanya. Dan mungkin ada yang nonton di sini dapatkan ini di Gusmus Terapi. Nah, cara minumnya seperti ini Opik ya. Untuk Apolder itu 2 saset di pagi hari. Ya, jadi 2 saset
kita bubukkan ke gelas, kemudian diseduh oleh air panas, itu 2 saset di pagi hari. Satu nih, kemudian C powder juga sama, itu untuk di siang hari. Di siang hari berapa saset? 2 saset sama diseduh sama air panas. Kemudian setelah itu diberi HB-Core 2 sendok makan. Nah, 2 sendok makan, 2 sendok makan di kala malam. Jadi udah ini sudah paket rekan-rekan semuanya ya. Berarti ini pagi-pagi 2 saset, powder, kemudian C powder siang 2 saset, dan ini HB Core ini 2 sendok sebelum tidur. Ini trip jitu dari Gusmus Terapi. Selamat mencoba dan alhamdulillah sudah banyak pembuktiannya. Demikian tadi tips sehat ala Gusmus Terapi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan tetap terus ikuti acara-acara tips sehat ala Gusmus Terapi selanjutnya. Oke, dan jangan lupa like and subscribe Aang Center TV channel. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Indonesia sehat, Indonesia maju. JM Terapi, Solusi tepat menuju sehat luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.